Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang membentang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat yang heterogen, suku yang beragam, kebiasaan yang berbeda di setiap pulau membuat kita menjadi unik di mata negara lain di dunia. Di balik semua itu, ternyata ada hal menyedihkan yang belum banyak Anda ketahui. Sejak berpuluh tahun yang lalu, beberapa daerah di Indonesia ingin memisahkan dirinya atau menjadi sebuah negara merdeka terlepas dari Indonesia. Banyak alasan yang melatar belakangi keinginan masyarakat di wilayah tersebut untuk merdeka, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga perbedaan ideologi. Berikut ini Parang Salawaku akan membahas 10 daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan informasi unik dan menarik dari Parang Salawaku. Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an. Termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi, dan politik. Pada tahun 1960, Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan 3 komando rakyat yang dikenal dengan nama Trikora untuk memerdekakan Papua dan menjadikannya bagian dari Indonesia. Ternyata hal ini ditentang keras oleh masyarakat Papua, karena menurut mereka, Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 dan penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 adalah pelanggaran terhadap hak asasi rakyat Papua, hingga kemudian mendirikan organisasi Papua Merdeka untuk memisahkan diri pada tahun 1965. Hal tersebut dikarenakan rakyat Papua merasa ditindas oleh Indonesia karena hasil dan sumber daya alam Papua tidak dinikmati oleh rakyat Papua sendiri. Menurut riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, akar permasalahan dari konflik Papua adalah marginalisasi orang asli Papua, terutama dalam hal ekonomi, sebagai efek kebijakan transmigrasi, kegagalan program pembangunan di Papua, perbedaan pemahaman sejarah antara warga Jakarta dan Papua, dan warisan kekerasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat di Papua. Ada juga menurut Otto Ondawame, pemerintah Indonesia telah melanggar hak ekonomi mayoritas warga Papua selama puluhan tahun, seperti eksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir orang dan membiarkan pemilik asli tanahnya dalam kemiskinan, distribusi yang tidak adil di atas pelayanan sosial dan kesempatan ekonomi antara Papua dan non-Papua. Persoalan-persoalan itulah yang tak pernah tuntas hingga sekarang. Di tahun 2019, Papua masih tergolong sebagai provinsi termiskin di Indonesia dan amat tertinggal dalam banyak hal, mulai dari pendidikan sampai kesehatan. Dengan begitu, tidak heran jika wacana Papua Merdeka terus hidup dan disuarakan. Hanya ironisnya, wacana kritis ini kerap ditanggapi sebagai ancaman, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, hingga memicu konflik sampai sekarang. Pada tanggal 25 April 1950, sekelompok orang yang merupakan mantan anggota KMIL dan masyarakat pro-Belanda yang dipimpin oleh Mr. Christian Robert Stephen Somokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan
yang dikenal dengan nama RMS. Mereka telah mendesain lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan. Dengan J. H. Manhutu diangkat sebagai presiden pertama RMS dengan Perdana Menteri Albert Fayrisal. Sampai saat ini RMS pun masih eksis, bahkan memiliki situs sendiri yang dapat diakses. Di tahun 1970-an, tokoh bernama Hasan Diktiro memimpin gerakan pemisahan Aceh dari Indonesia yang bernama Aceh Merdeka. Kelompok ini pun kemudian lebih dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Banyak sekali kejadian menyedihkan yang terjadi akibat usaha GAM untuk memerdekakan Aceh. Disebut-sebut keinginan Aceh untuk merdeka bukan hanya karena kemauan mendirikan negara berlandaskan syariat Islam. Alasan lain adalah karena terjadi ketimpangan ekonomi daerah ini dengan wilayah lain, walaupun Aceh telah memberikan banyak kontribusi bagi Indonesia. Pada tahun 1950-an, muncul kelompok yang ingin memerdekakan Riau dari NKRI. Gerakan tersebut dinamakan Riau Merdeka, yang menuntut pemisahan diri karena dianggap sebagai anak tiri. Padahal daerah ini memberikan banyak sumber daya penghasil keuntungan untuk negara. Hingga awal tahun 2000-an, gaung dari Riau Merdeka pun masih terdengar. Dikutip dari detik.com, pada tahun 2006, kelompok Pro Riau Merdeka menggelar acara peringatan ulang tahun Riau Merdeka. Pada kesempatan itu, salah satu tokoh wilayah Riau, Tabrani Rap, kembali menuntut agar wilayah tersebut bisa merdeka. Menyuarakan kekecewaannya terhadap pemerintah pada tahun 1999, sejumlah mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyuarakan pembentukan Sulawesi Merdeka. Biarpun begitu, informasi mengenai gerakan ini tidak dapat ditemukan dan bisa dianggap sebagai isu belaka. Kalimantan merupakan sebuah pulau terbesar di Indonesia. Wilayah ini pun bersatu dengan negara lain, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Pada tahun 2000, ada sejumlah kelompok yang membuat gerakan Borneo Merdeka dan menyuarakan keinginan berpisah dengan Indonesia. Isu ini sendiri disinyalir muncul setelah peristiwa kerusuhan masyarakat Madura dan Dayak di Sampit pada 2001 lalu. Masyarakat Minahasa sebenarnya telah lama ingin melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 2006. Hal yang paling diingat adalah krisis syariah dengan surat izin mendirikan tempat ibadah di beberapa daerah di Indonesia yang menganggap menindas umat Kristiani serta memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi negara Muslim. Isu Minahasa Merdeka kembali mencuat setelah Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditahan akibat kasus penistaan agama. Mereka tidak rela Indonesia dikuasai oleh mayoritas Muslim. Keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia disebut-sebut akibat konflik rumah peribadatan. Beberapa tahun lalu, ada keinginan dari beberapa masyarakat yang ingin memisahkan Bali dari Indonesia. Sebagai tindak lanjut, muncul gerakan Bali Merdeka atau GBM.
Kelompok ini kemudian membuat petisi untuk memerdekakan Bali. Namun orang yang menandatangani tidak mencapai target. Yogyakarta sudah menganut sistem pemerintahan kerajaan sejak masa lampau. Saat Indonesia meraih kemerdekaannya, kota ini pun diberikan otonomi khusus dan diperbolehkan menganut sistem kerajaan. Akan tetapi pada tahun 2012 lalu, tiba-tiba muncul beberapa pihak yang menyuarakan pernyataan bahwa DKI siap bila harus berpisah dengan NKRI. Itulah mengapa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Selain kecamatan dan kelurahan, Sumatera Barat memiliki pembagian wilayah administratif yang disebut sebagai nagari. Nagari sendiri disebut-sebut merupakan istilah pengganti untuk menyebut desa di daerah mereka. Nagari dikepalai oleh wali nagari yang dibantu beberapa wali jorong. Pada tahun 2013, DPR RI mengesahkan RUU Desa. Hal ini ternyata menimbulkan kekecewaan pada pemangku adat Minangkabau yang menilai bahwa RUU tersebut tidak menghormati eksistensi nagari. Sistem pemerintahan desa pun dianggap berbeda dengan yang diterapkan di nagari. Ia meminta nagari di Minangkabau dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa seperti Aceh, Papua, dan DKI. Bila hal tersebut tak dapat dikabulkan, para pemangku adat meminta agar pemerintah pusat tidak mengobok-obok eksistensi nagari. Itulah tadi daftar daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Semoga penjelasan di atas dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.